Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi tentang piranti interaktif. Adapun susunan kelompok kami yaitu yang pertama Brian Samrapitandung, yang kedua Riko Ayudi, yang ketiga Heriadi. Nah, piranti interaksi dalam konteks interaksi manusia dan komputer yaitu memungkinkan suatu komunikasi antara manusia dan komputer dengan melalui beberapa saluran komunikasi yaitu sebagai berikut. Piranti masukan tekstual. Piranti masukan tekstual dapat dikatakan merupakan piranti masukan standar yang dijumpai pada semua komputer atau keyboard. Nah, keyboard sendiri merupakan piranti terbaik untuk inputan berbentuk teks. Jenis-jenis keyboard itu sendiri yaitu yang pertama keyboard QWERTY, yang kedua keyboard alfabetik, yang ketiga keyboard Dvorak, yang keempat keyboard Core. Keyboard QWERTY sendiri ditemukan pada tahun 1878 dan kemudian menjadi standar mesin ketik komersial pada tahun 1905. Graham Latham pada tahun 1991 bahwa seorang operator biasanya mempunyai kecepatan pengetikan antara 80 sampai 90 kata per menit atau sekitar 500 sampai 600 huruf per menit. Keyboard alfabetik yaitu tombol-tombol pada papan ketik dengan tata letak alfabetik disusun persis seperti pada tata QWERTY maupun Dvorak. Susunan hurufnya berurutan seperti pada urutan alfabet. Keyboard alfabetik digunakan untuk negara-negara yang menggunakan alfabetik yang berbeda dengan alfabetik yang ada. Contohnya Arab, Cina, dan Rusia. Keyboard Dvorak diciptakan oleh August Dvorak dan William L. Dealey pada tahun 1936. Dirancang agar 70% dari ketukan jatuh pada home row, sehingga jari jemari yang harus mencapai huruf-huruf yang tidak berada pada posisi home row mempunyai kerja yang lebih ringan, mengurangi kelelahan karena adanya faktor ergonomik yang ditambahkan pada letak ini. Keyboard Core digunakan untuk mencatat ucapan, untuk menghasilkan suatu kata dengan menekan tombol atau kombinasi tombol, misalnya tombol D, kombinasi dari T dan tanda tambah. Biasanya digunakan oleh wartawan atau pada proses peradilan. Berikut adalah gambar-gambar dari keyboard yang ada seperti QWERTY, alfabetik, Dvorak, dan Core. Kita beralih ke piranti penuding. Piranti penuding dan pengambil atau pointing and picking device digunakan untuk memutar objek, menggambar garis, menentukan nilai atau besaran, atau untuk menunjukkan posisi awal dari pemasukan teks. Piranti-piranti penuding antara lain adalah mouse, joystick, trackball, trackpoint, digit sync, tablet, live pen, dan touch sensitive panel atau touchscreen. Nah, mouse digunakan untuk menempatkan kursor atau teks atau grafik pada posisi tertentu di layar komputer. Yang kedua, joystick. Joystick merupakan piranti penuding tak langsung. Gerakan kursor dikendalikan oleh gerakan tuas pada joystick absolut atau dengan tekanan pada tuas joystick terkendali kecepatan atau joystick isometrik. Yang ketiga, trackball. Trackball hampir sama dengan mouse
Namun perbedaan utama terletak pada konfigurasinya. Pada mouse, operator harus menggerakkan seluruh badan dari mouse tersebut. Sedangkan pada trackball, badan dari trackball tersebut tetap diam, tetapi tangan operator lah yang menggerakkan bola untuk menunjukkan perpindahan kursor. Yang keempat, track point. Joystick mini isometrik dari bahan karet yang diletakkan di antara tombol keyboard dan digerakkan jari tangan, dikenal sebagai G-stick. Oku point adalah miniatur dari joystick yang diletakkan di antara kunci G dan H pada keyboard. Yang kelima, digit sync table. Digit sync table atau digit share juga sering disebut dengan graphic table. Piranti mengambil data dalam bentuk sederetan koordinat, yaitu X dan Y, yang menentukan gerakan pena atau puk pada meja digitasi. Piranti ini mempunyai ketelitian yang cukup tinggi. Nah, yang keenam yaitu light pen atau pena cahaya, dapat digunakan sebagai piranti gambaran atau point shoot device. Alat ini digunakan dengan cara menunjuk ujung alat ke monitor komputer yang peka kepada cahaya. Apabila pena ditempelkan dan digerakkan pada layar komputer, maka satu isyarat elektronik akan dihantarkan dan akan dimengerti oleh program tersebut. Yang ketujuh, touchscreen. Panel sensitif sentuhan atau touch sensitive panel adalah piranti interaktif yang bekerja dengan cara mendeteksi tidak adanya sentuhan tangan atau stylus langsung ke layar komputer panel. Yang kedelapan, multi touchscreen. Multi layar sentuh adalah pengembangan dari teknologi layar sentuhan yang sudah ada. Dari kata multi yang berarti banyak, sudah terlihat bahwa keunggulan layar sentuh ini dapat disentuh oleh lebih dari satu jari. Layar multi sentuh ini mampu disentuh oleh puluhan jari orang yang berbeda-beda secara bersamaan. Materi yang selanjutnya yaitu layar tampilan. Layar tampilan merupakan piranti yang dipastikan selalu ada pada sebuah sistem komputer, karena lewat layar tampilan inilah pengguna dapat melihat apa yang ia ketikkan dan informasi yang diberikan oleh komputer sebagai hasil dari suatu proses komputasi. Prinsip dasar cara kerja tampilan layar ialah aliran elektron dilepaskan oleh penembak elektron atau elektron gun, kemudian difokuskan dan dibelokkan oleh medan listrik pada layar yang berlapiskan fosfor. Ketika elektron mengenai layar yang berlapiskan fosfor, maka akan muncul bendaran pada titik kontak antara elektron dengan lapisan fosfor. Pengolah tampilan. Pengolah tampilan atau display processor atau video display adapter adalah bagian yang mengubah pola bit dari pengingat digital menjadi tegangan analog yang selanjutnya akan membangkitkan elektron yang digunakan untuk menembak fosfor pada layar tampilan. Monitor merupakan salah satu perangkat keras hardware yang digunakan sebagai penampil output video daripada sebuah komputer, dan kegunaannya tersebut tidak dapat dipisahkan dengan pemakaian suatu komputer, sehingga dikarenakan monitor itu sebagai penampil gambar, maka tentunya komputer sangat sulit digunakan dan bahkan sama sekali tidak dapat digunakan tanpa menggunakan monitor. Nah, jenis-jenis monitor sendiri terbagi, yaitu yang pertama, monitor Cathode Ray Tube atau CRT. Monitor ini merupakan monitor yang mempunyai tabung yang memproduksi elektron untuk menembak layar, sehingga tercipta gambar di layar seperti cara kerja televisi. Monitor ini memakai port 15 pin dan 3 baris dengan 3 baris. Yang kedua, monitor liquid crystal display atau LCD. Cara kerja monitor ini adalah dengan cara memberikan stimulasi arus listrik dari luar kepada liquid crystal atau materi
Deep Henny, sehingga akan mengubah properti dari cahaya yang dilewatkan kristal. Yang ketiga, monitor TFT LCD, berupa liquid kristal yang diisikan di antara dua part gelas, yaitu color filter glass dan TFT glass. Color filter glass mempunyai filter warna yang bertugas memancarkan warna, sedangkan TFT glass mempunyai thin film transistor sebanyak piksel yang ditampilkan. Liquid kristal bergerak sesuai dengan perbedaan voltase antara color filter glass dengan TFT glass. Jumlah cahaya yang dipasok oleh backlight ditentukan oleh jumlah pergerakan liquid kristal yang pada gilirannya akan membentuk warna. Nah, jenis monitor berdasarkan signal pengirim data, yaitu yang pertama, monitor analog. Analog berarti sinyal-sinyal yang masuk pada monitor adalah berupa arus yang dapat berisi sembarang nilai antara sinyal maksimal dan minimal. Sistem pengolahan data pada monitor analog adalah secara langsung tanpa menggunakan proses digital atau data 0 dan 1. Monitor digital. Monitor digital adalah monitor yang menggunakan sinyal digital dalam pengiriman datanya, yaitu menggunakan logika 1 dan 0. Data digital. Monitor digital biasanya mempunyai ciri seluruh pengaturannya, gambar manualnya menggunakan saklar tekan. Monitor multi-scanning. Monitor multi-scanning adalah monitor yang dapat menerima dua bentuk sinyal data, baik digital maupun analog. Hebatnya, monitor ini dapat menggabungkan dua kegunaan yang dimiliki analog dan digital, sehingga sanggup dipasangkan video card yang bermacam-macam. Jenis layar tampilan bisa dikelompokkan ke dalam 5 tipe, yaitu yang pertama, direct drive monochrome monitor, yang kedua, composite monochrome monitor, yang ketiga, composite color monitor, yang keempat, red, green, blue monitor, yang kelima, variable frequency. Nah, printer sendiri terbagi dalam beberapa jenis, yaitu dot matrix printer adalah pencetak yang resolusi cetaknya masih sangat rendah. Selain itu, ketika sedang mencetak, printer jenis ini suaranya cenderung keras, serta kualitas untuk mencetak gambar kurang baik, karena gambar yang tercetak akan terlihat seperti titik-titik yang saling berhubungan. Head dari printer jenis ini terdiri atas 7 atau 9 atau 24 jarum yang tersusun secara vertikal dan membentuk sebuah kolom. Thermal printer, kelebihannya sendiri itu yaitu tidak berisik, murah, menggunakan kertas khusus atau berlilin atau kertas biasa. Inkjet printer, kelebihannya yaitu tidak berisik, kualitas cetakannya baik, mencetak dengan cara kerja menyemprotkan tintanya ke media cetakan. Laser printer, kelebihannya itu hasil berkualitas tinggi, cara kerjanya dengan cara memanaskan kertas atau kertas yang digunakan kertas khusus, menggunakan jarum yang dipanasi dan mendekatkan jarum yang dipanasi tadi ke kertas yang peka terhadap panas tersebut. Plotter menggunakan pena untuk menggambar di atas gulungan kertas. Printer grafis yang menggambarkan dengan menggunakan pena tinta. Plotter juga merupakan perangkat output pertama yang mampu mencetak gambar berukuran sebesar gambar arsitektur dan engineering. Photographic printer, kelebihannya yaitu menghasilkan slide dan cetakan foto yang bagus. Berikutnya newspaper atau magazine layout system. Kelebihannya yaitu
hasil berkualitas produksi. Materi yang selanjutnya yaitu masukan berbentuk suara. Terdapat dua kategori utama dari piranti masukan berbentuk suara. Yang pertama, piranti pengenalan kata atau word recognition yang mampu merespon ucapan-ucapan secara individu atau perintah-perintah yang menggunakan teknik yang dikenal sebagai speaker verification. Pertama kali, sistem akan membangkitkan suatu template untuk mengenali suara user. Yang kedua, piranti pengenalan kalimat atau speech recognition yang mampu mengenali hubungan antara kata terucap di dalam kalimat atau frase. Teknik-teknik statistik dipakai dalam hal pola perekaman suara yang akan dicocokkan dengan kata-kata terucap. Materi yang selanjutnya, pengaruh perangkat interaktif. Pemakai sebuah komputer biasanya akan berlangsung selama waktu yang berorde jam, terutama bagi mereka yang menggunakan komputer sebagai alat bantu kerja utama. Ketika semuanya mengatakan setuju, kita semua akan mengatakan setuju bahwa komputer merupakan alat bantu yang sangat canggih dan dapat mengurangi beban rutinitas yang sering dijumpai oleh para pegawai kantor dan siapapun juga. Sekian pemaparan materi dari kelompok 8. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.